teman-teman semua, jadi kali ini aku bakalan jelasin tentang siklus akuntansi. Nah, pada part pertama ini saya akan jelasin tentang jurnal khusus dan buku besar pembantu. Yang pertama yaitu jurnal khusus terdiri dari jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Nah, langsung saja ke jurnal yang pertama yaitu jurnal pembelian. Nah, jurnal pembelian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang dagang secara kredit. Berikut formatnya ya teman-teman, yaitu ada tanggal, keterangan, referensi, debit. Nah, pada debit terdapat fetch-in, purchase, dan break-in. Lalu pada kreditnya terdapat akun payable. Nah, langsung saja ke contoh soal yang pertama. Kita lihat pada dokumennya ya teman-teman. Nah, di sini dapat kita lihat PD Gadget Laras membeli barang dagang handphone kepada Mister sebanyak 10 unit dengan harga satuan 2 juta, maka jumlahnya yaitu 20 juta. Lalu ditambahkan dengan PPN 11%, yaitu 2.200.000 dan biaya angkut 100.000. Maka ditulis di sini. Pada kolom description kita tulis posting. Dan pada fetch-in itu kita salin saja ya teman-teman. Fetch-in-nya yaitu nih 2.200.000. Lalu purchase-nya yaitu 20 juta, dan break-in-nya yaitu 100.000. Nah, untuk akun payable-nya kita ambil dari total paling bawah tadi yaitu 22.300.000. Nah, begitu ya teman-teman caranya untuk mengisi jurnal pembelian. Untuk pembelian lainnya juga ditulis seperti itu ya teman-teman. Lalu untuk mengisi rekapitulasi itu, setelah semua total akun-akun ini dapat, maka jangan lupa kita membuat rekapitulasi ya teman-teman. Nah, di sini ada nomor akun, lalu total yang terdapat pada akun tersebut. Seperti ini. Fetch-in yaitu 7.865.000. Nah, kita tulis di sini. Dan juga akun-akun lain. Nah, kita lanjut pada sales journal atau jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap terjadi penjualan secara kredit. Jadi, setiap penjualan kredit itu kita tulis atau kita posting ke dalam jurnal penjualan. Nah, formatnya itu sama dengan jurnal pembelian ya teman-teman, tapi pada debit dan kreditnya itu beda. Pada debit, kalau di jurnal penjualan, debitnya diisi dengan akun receivable, sedangkan pada kreditnya itu ada fetch out dan sales. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Dan begitu juga dengan rekapitulasinya. Yang ketiga itu ada cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Nah, jurnal penerimaan kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang mengakibatkan kas perusahaan bertambah atau mendapatkan pemasukan, seperti penjualan tunai, penambahan modal, dan lain sebagainya. Untuk formatnya itu dapat dilihat ada tanggal, keterangan, referensi, dan debitnya itu ada kas dan sales diskon. Untuk kreditnya itu ada akun receivable, fetch out, sales, dan miscellaneous. Nah, miscellaneous ini digunakan untuk mencatat akun yang selain 3 ini teman-teman, yang selain akun piutang, fetch out, dan sales. Nah, untuk mengisi rekapitulasinya itu sama dengan yang sebelumnya. Lalu jurnal yang keempat yaitu
Cash Payment Journal atau jurnal pengeluaran kas. Jurnal ini digunakan untuk mencatat semua transaksi yang melibatkan pembayaran atau pengeluaran uang tunai secara rinci, seperti pembelian tunai, pembayaran utang, pembayaran beban, dan pengambilan uang pribadi untuk keperluan pribadi. Jadi, formatnya itu sama dengan jurnal sebelumnya. Tapi pada debit dan kreditnya itu beda, teman-teman. Yang debitnya ada akun payable, fed in, purchase, break in, dan miscellaneous. Lalu pada kreditnya ada cash dan purchase discount. Lalu untuk rekapitulasinya juga sama dengan yang telah saya ajarkan sebelumnya. Selanjutnya ada jurnal umum. Nah, jurnal umum ini digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak termasuk dalam jurnal khusus, seperti retur pembelian tunai, pembelian kredit, retur penjualan tunai, dan retur penjualan kredit. Nah, formatnya itu sama dengan jurnal-jurnal sebelumnya. Dan di sini tidak ada rekapitulasi karena tidak dibutuhkannya ringkasan untuk akun-akun tersebut. Nah, selanjutnya ada akun Receivable Subsidiary Ledger atau buku besar pembantu piutang. Nah, buku besar pembantu piutang ini berfungsi untuk mencatat perincian piutang perusahaan dari masing-masing debitur. Nah, di sini terdapat nama debiturnya, lalu kodenya, lalu formatnya ada tanggal, deskripsi, ref, debit, kredit, balance. Lalu untuk pengisiannya itu kita ambil dari bukti ya teman-teman. Di sini kita tulis tanggalnya, lalu pada deskripsinya kita tulis posting. Nah, untuk saldo awal ini yaitu balance kita ambil dari balance sheet ya teman-teman. Nah, begitu sampai seterusnya. Lalu untuk list of account receivable atau daftar saldo piutang itu adalah total jumlah uang yang harus dibayarkan oleh pelanggan kepada perusahaan kita. Nah, jadi berikut perinciannya ya teman-teman. Nah, jadi total piutang perusahaan kita sekarang yaitu Rp33.204.000. Total ini harus sama dengan total saldo akhir pada buku besar umum ya teman-teman. Terdapat juga akun payable subsidiary ledger yang mana fungsinya sama dengan buku besar pembantu piutang, tetapi ini diperuntukkan untuk utang, yaitu untuk mencatat perincian utang perusahaan dari masing-masing kreditur. Nah, cara pengisiannya sama ya teman-teman dengan yang piutang. Begitu juga dengan list of account payable-nya. Lalu untuk menghitung persediaan barang dagang kita, pertama-tama kita bagi dulu, kita pecah dulu. Jadi persediaannya itu kita hitung per barangnya. Contohnya di sini adalah persediaan handphone. Nah, jadi kita cari dulu pembelian handphone dan retur pembelian handphone. Nah, kita tulis di sini. Lalu yang untuk tanda kurung ini yaitu retur pembelian. Nantinya dikurang dengan pembelian. Maka didapat barang dagang siap untuk dijual yaitu 61 unit. Nah, lalu kita jumlahkan juga penjualan handphone nih teman-teman. Nah, jadi penjualannya itu ada 21 unit. Nanti 61 unit atau pembeliannya kita kurangi dengan penjualan. Maka didapat persediaan yang tersisanya.
karena kita menggunakan metode FIFO, pertama masuk dan pertama keluar. Jadi untuk mencari persediaan akhirnya itu kita ambil dulu yang dari persediaan awal, yaitu 25 unit dikurangi dengan penjualan, maka dapat di sini yaitu 4 unit. Lalu yang 10, 15, 5 dan 10 itu kita ambil dari sisa pembelian ini, teman-teman. Nah, nantinya didapat persediaan akhirnya yaitu 88 juta ya, teman-teman. Dan begitu juga dengan pencarian persediaan barang lainnya. Nah, sudah didapat semua persediaan akhir dari barang-barang tersebut. Jadi kita totalkan semuanya, teman-teman. Didapat total persediaan akhir seluruh barang dagang yaitu Rp149.150.000. Dan sampai sini dulu, nanti kita lanjut di part 2 yaitu menjelaskan tentang buku besar umum dan neraca saldo. See you, teman-teman.